Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misratul Husna dengan NIM 2005101191. Saya berasal dari mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual kelas 4F. Hari ini saya akan menganalisis sebuah topik, yaitu tentang desain industri. Di sini saya mengangkat tentang kasus Helm Bogo, di mana kasus Helm Bogo ini terjadi pelanggaran desain industri karena desain Helm Bogo ini diambil oleh seorang pengusaha yang bernama Gunawan tanpa seizin dari pemilik Helm Bogo. Nah, sebelumnya pemilik Helm Bogo ini bernama Tony. Nah, si Gunawan ini tidak meminta izin kepada si Tony untuk mengedarkan desain helm si Tony. Jadi di sini Tony juga mendapat kerugian kurang lebih 300 juta rupiah. Nah, dari kasus ini Tony tidak menerimanya karena dia mengalami banyak kerugian dan si Gunawan pun tidak meminta izin. Si Tony pun membawa ini ke jalur hukum, yaitu pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang mengatur tentang desain industri. Nah, sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna berbentuk 3 dimensi dan 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan juga berupa produk dan lainnya. Kasus ini Dengan ini Tony membawa kasus tersebut ke jalur pengadilan negeri atau PN. Jadi Tony membawa kasus ini bukan ke pengadilan niaga sebab dikarenakan ia merasa dirugikan puluhan juta dan Gunawan dikenakan pasal 9 ayat 1, pasal 54 ayat 1. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini yaitu satu, dalam kasus ini dengan menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 yang dijelaskan, pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual dan mengimpor, mengekspor dan atau mengedar barang yang diberi hak desain industri. Yang kedua, dijelaskan juga dapat dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 perlindungan terhadap hak desain industri diberikan juga dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jadi berdasarkan suatu pelanggaran dekanat ketentuan pasal 54 ayat 1 pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri sehingga dipidana penjara selama 4 tahun atau denda sebesar 300 juta rupiah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.